hormati juga rekan guru SMPN 1 Atap 1 Kahayan Tengah. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita dimampukan dan diberikan kesempatan untuk berkumpul pada pagi hari ini dalam kegiatan pengimbasan program SLW. Memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, baiklah kita berdoa yang dipimpin oleh Guru Agama Kristen. Kepada Pak Ariel kami persilahkan. Terima kasih banyak Pak Ariel. Berikutnya kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Bumi kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya kita diberi umur panjang, kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru. Dan pada saat ini kita akan ikut kegiatan ini. Sebenarnya mudah-mudahan kegiatan ini bisa kita selesaikan dengan baik dan mendapat hasil yang lebih baik, dan kita bisa melaksanakan dan dibimbing oleh Yang Maha Kuasa. Nah, untuk menyingkat waktu, kegiatan ini saya buka dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Dengan dibukanya kegiatan kita pada hari, maka resmilah kegiatan pengimbasan program School Leadership Workshop kita pagi hari ini dimulai. Kita akan memasuki acara berikutnya, yaitu inti dari acara kita pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan materi dari narasumber kita, yaitu selaku rekan kerja kita yang sudah menyelesaikan program guru penggerak tahun kemarin dan sedang mengikuti program School Leadership Workshop pagi hari ini. Kami persilakan kepada Pak Sadi Mariamus SPD. Baik, terima kasih Bu Nufrida. Yang saya hormati Bu Kepala Sekolah, Bapak Ibu, kita semua yang saya hormati. Strategi bagaimana menjadi pemimpin yang strategis. Lalu yang terakhir menjadi leading innovation. Leading innovation itu menjadi pemimpin yang inovatif. Kita coba sedikit. Nah, apa itu sebetulnya yang dimaksud dengan memimpin perubahan? Memimpin perubahan itu adalah sebuah proses dan keterampilan. Jadi ada keterampilan yang harus kita miliki untuk menjadi seorang pemimpin perubahan itu. Kita mampu mengidentifikasi, mampu merencanakan dan menerapkan perubahan itu. Lalu apa sebetulnya perubahan itu untuk sekolah? Perubahan itu untuk sekolah dan perubahan untuk fokus individu atau perspektif ketika kita melakukan sebuah perubahan itu. Yang pertama, perubahan untuk sekolah. Apa nilai-nilai yang didapatkan oleh siswa ketika kita melakukan perubahan itu? Nilai itu baik akademis maupun non-akademis. Nilai ketika kita mengajar, apa nilai-nilainya? Lalu apa akademik excellence-nya? Keunggulan apa yang didapatkan ketika melakukan sebuah perubahan itu terhadap nilai-nilai akademiknya? Lalu terhadap holistic excellence. Keunggulan di bidang misalnya karakternya seperti apa yang mau kita kembangkan. Itu untuk fokus sekolah. School of choice, apakah kemudian sekolah kita ini menjadi sekolah pilihan ketika kemudian ada sebuah perubahan. Lalu school reputasi, bagaimana dengan reputasi sekolah kita ketika kita melakukan perubahan itu untuk perspektif sekolah. Lalu perspektif individu, ini yang penting kita bahas hari ini berhubung dengan PNM. Apa untuk ketika kita mengikuti PNM, misalnya apa sih gunanya untuk
kita? Apakah kita tetap seperti ini? Itu yang perlu dipertimbangkan. Kalau tetap saja, misalnya itu juga perlu dipertimbangkan. Lalu value of kontribusi, nilai apa yang didapat ketika kemudian mengikuti perubahan itu, nilai yang didapat guru atau nilai yang didapat kita itu apa ketika ada kita berkontribusi begitu. Nilai di sini bukan hanya berupa uang misalnya, tapi berupa penghargaan, diakui dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Misal ketika melakukan perubahan kita di sekolah ini, justru work life balance tidak mempengaruhi pekerjaan kita, tidak berhubungan dengan pekerjaan kita, malah memberatkan. Kita sudah mengajar capek-capek, ada lagi misalnya tambahan sore hari, apakah itu relevan? Visinya kan tidak sesuai. Misalnya, malah memperberat pekerjaan kita, tidak mempermudah pekerjaan kita. Nah, maka di PMM ini, Bapak Ibu, ini memang tugas kita. Maka memang harus kita isi. Sepertinya memang kita yang di satu tengah belum ada pergerakan. Sementara orang lain sudah ada pergerakan. Bukan membandingkan mereka, cuma itu ada kepentingannya untuk kita. Itu maksudnya. Lalu apakah nanti itu ada reward dan insentif? Apa yang kita dapatkan ketika itu? Nah, di PMM nanti itu ada Bapak Ibu, nanti kalau kita tidak mengerjakan itu maka nilai kita kosong. Kalau nilai kita kosong, pangkat kita tidak bisa naik. Kalau pangkat kita tidak naik, kepegawaian kita dipertanyakan. Nah, ini yang penting juga ya, reward dan insentif. Maka ini penting dari kementerian menyampaikan ini. Ini adalah fokus perubahannya. Lalu bagaimana perubahan itu mempengaruhi keluarga, teman, dan komunitas. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, nah di sini diceritakan oleh Mr. David Chen ini, di sebuah sekolah itu ada namanya sekolah terpencil, Bapak Ibu. Sekolah terpencil itu susah aksesnya, tidak ada akses daratnya. Itu di SK Uruguay, di Sarawak, tepatnya dekat Malaysia. Nah, ini sekolah terpencil, orang-orang di sini paling setahun 2 tahun pindah. Tidak sanggup di situ. Siswanya sekitar 16 orang, gurunya sekitar 6 orang. Tetapi sekolah ini menjadi sekolah yang sangat prestasinya sangat baik. Ini sampai mendapatkan berbagai macam penghargaan ketika Pak Guru jadi kepala sekolahnya. Lalu diceritakan di situ kenapa sekolah itu timbul bisa menjadi sekolah yang maju, punya reputasi yang bagus, mendapat penghargaan yang banyak ketika yang pertama itu strategi perubahannya itu memenuhi kebutuhan. Artinya kita melakukan perubahan itu apa? Kita rubah dulu tempat kita sesuai tidak dengan kebutuhannya. Maksudnya kalau sekarang itu apa yang bisa kita lakukan? Misal pendidikan pengajaran kita misalkan hanya ceramah, nanti kita beralih sedikit. Oh, apakah kita buat semacam presentasi begini? Jadi anak-anak itu ada itu maksudnya kebutuhan. Mungkin kebutuhan anak sekarang dengan anak dulu beda. Lalu visi disampaikan melalui metafor yang mudah dipahami, bukan hanya frasa atau slogan. Jadi sekolah-sekolah itu harus punya visinya. Visi itu tujuan kita mau kemana? Kalau kita mau mengajar di kelas itu tujuan kita mengajar apa hari ini? Seperti itu. Tujuan apa pembelajaran kita hari ini? Ketika kita tidak menyebutkan tujuan pembelajaran, anak-anak bingung. Dan kita juga sebagai guru bingung. Dikatakan Mr. David itu sama dengan katanya pesawat tanpa navigasi. Jadi kita tidak ada arahnya. Jadi penting. Lalu semua sekolah punya visinya, termasuk sekolah kita punya visinya. Langkah ini menggunakan 8 langkah ini. Ini mungkin bisa kita terapkan untuk kegiatan kita ini. Bagaimana langkah-langkah perubahan menurut Jun Kotak ini? Yang pertama kita membangun rasa urgensi. Maksudnya sekolah kita yang bisa kita terapkan ini. Yang pertama ini yang sangat urgent sekarang ini yang kita mengisi PMM ini. Ini sangat urgent. Kenapa? Ini penting untuk kita. Tadi itu, karena ini kepentingan kita seperti yang disampaikan tadi. Karena ini fokusnya untuk kita. Tidak menghalangi kegiatan kita mengajar. Karena ini kita membantu kegiatan mengajar. Lalu kita bisa membentuk tim. Timnya siapa? Orangnya kalau di tempat kita hampir semua bisa komputer. Kalau dipastikan hampir 80% bisa mengoperasikan komputer. Coba bayangkan, sangat bisa sekali kalau tempat kita ini dilaksanakan pembelajaran menggunakan literasi digital. Kenapa? Karena semua kita ini bisa mengoperasikan. Kalau di tempat lain belum bisa menyentuh megang mouse-nya nggak bisa. Harus ke atas. Kalau di tempat kita semuanya bisa. Ini mendukung program ini karena ini kepentingan kita. Lalu visi
Terus mengkomunikasikan strategi penting. Kita mengkomunikasikan ini penting. Bapak Ibu disampaikan ini ke sekolah karena mengikuti kegiatan ini bahwa dikomunikasikan dulu penting. Jadi kita nanti Bapak Ibu bergantian nanti kita buatkan sertifikat. Saya minta kemarin dengan ibu kepala sekolah supaya umbel itu kita panitianya, kita penyelenggaranya, supaya sertifikat itu kita yang mengeluarkan dan lebih mudah. Tetapi yang menjadi catatan di sini ada kita tidak bisa Bapak Ibu hanya memainkan itu hanya formalitas dengan maksudnya tidak kita laksanakan kegiatan hanya kita foto-foto aja diharapkan nanti jangan katanya seperti itu. Kita laksanakan aja. Kalau memang kegiatan kita itu tidak apa itu namanya menghasilkan sesuatu yang misalnya ada perubahan yang sangat luar biasa, wajar karena itu adalah proses belajar. Tidak apa-apa. Nanti kepala sekolah masuk ke ruangan tidak apa-apa. Misal ada kekurangan, ada hal yang perlu ditambah, wajar. Itu proses belajar. Itu disampaikan itu kemarin. Jadi kita laksanakan aja. Maksudnya itu, misalnya kepala sekolah masuk nanti ke ruangan kita mengajar, biasa saja. Itu adalah proses belajar. Kita libatkan mungkin ibu kepala sekolah, siapakah guru senior kita yang banyak di sini bisa dilibatkan untuk masuk. Ternyata tidak semua orang mau dengan perubahan itu. Ada orang yang menolak perubahan. Ada orang kelompok frekuensi. Ada kelompok orang yang tertarik dengan perubahan. Artinya tidak semua program-program sekolah yang sudah baik itu bisa diterima orang. Tidak semua. Contoh. Nah ini misalnya Pak Narai. Misalnya. Jadi banyak perkataan kita itu menolak perubahan itu. Sedangkan menurut para ahli ada itu perubahan itu memang tidak bisa ditolak. Sesuatu yang mesti berubah perubahan ini. Jadi kalau misalnya kita menjadi seorang pemimpin itu kelompok orang yang menolak perubahan, jangan kita langsung menyekat orang itu tidak mau, tetapi tetap dirangkul, menjaga hubungan yang baik. Kenapa orang menolak perubahan itu? Barangkali perspektifnya dia. Kita harus menerima perspektifnya orang lain. Kenapa dia menolak? Mungkin ada alasannya. Apakah karena program itu tidak sesuai? Apakah karena ada faktor-faktor lain? Kita coba mendengar orang yang menolak perubahan ini dari perspektifnya dia. Kalau menjadi seorang pemimpin di sini dikatakan oleh Mr. David, kita mau mendengar anak buah itu ngomongnya apa, maunya apa. Misalnya orang yang menolak misalnya nggak mau misalnya PMN. Kenapa? Jangan-jangan karena misalnya fasilitasnya dia tidak ada, dia belum menguasai itu. Nah itu kan barangkali dia menolak. Lalu apa langkah-langkah sebagai seorang pemimpin perubahan itu ketika orang menolak perubahan, coba dilatih, coba difasilitasi, coba misalnya dilatih. Dilatih maksudnya kita datangkan narasumber. Karena sekarang itu bisa. Kita datangkan orang narasumber, kita ikut pelatihan, ikutkan pelatihan mereka yang menolak perubahan ini. Ini serta-merta nanti ada teorinya, itu orang akan terdorong. Yang ini kalau justru orang yang menolak perubahan ini justru dimusuhin, tidak bisa menjadi seorang pemimpin perubahan. Nah, sama dengan siswa. Kalau misalnya siswa malas dengan pelajaran, ada satu kebutuhan dia itu yang nanti kita coba melihat dari perspektif yang lain. Ada kelompok wait and see. Orang melihat dulu apakah misalnya itu betul-betul bisa kan? Dia orang kelompok ini kelompok menunggu dulu. Nah, kalau nggak ada kelihatannya yang progresnya, nanti mereka ini tidak percaya kelompok ini. Kelompok yang tidak mempercayai program itu kelompok melihat, wait and see. Lalu ada kelompok orang yang memang tertarik. Nah, kelompok orang yang memang tertarik ini yang diperdayakan untuk melakukan perubahan. Nah, ini Bapak Ibu sebetulnya. Kenapa perubahan itu penting? Menjadi pemimpin yang resilient, tangguh. Kenapa Bapak Ibu tangguh? Di sini situasi keadaan dunia kita ini yang terus berubah. Terus berubah, mengalami situasi vodka. Vodka itu adalah suatu keadaan yang penuh dengan ketidakpastian. Contohnya sekarang ChatGPT yang Bapak saya yang kemarin beberapa hari yang lalu Pak Johnson melihat bahwa mengetik soal itu langsung ChatGPT. Bila tidak, posisi kita terancam. Keadaan yang penuh dengan ketidakpastian ini, kurikulum terus berubah. Kurikulum ini terus berubah, Bapak Ibu. Tidak sekarang ini kurikulum merdeka, ada kurikulum nasional. Nah, itu tidak bisa Bapak Ibu kita menolak itu. Karena kita harus berfokus kepada fokus internal kita. Artinya kita
tidak bisa menolak perubahan itu. Mungkin pemerintah sudah memikirkan perubahan ini untuk kepentingan ini gitu. Itu di luar kontrol kita. Perubahan itu mesti terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol kita. Artinya kita bisa melawan perubahan itu. Ayo kita terapkan itu sama dengan PNM. Kalau kita menolak PNM itu, karir kita habis sampai di situ. Itu bisa kita lagi. Maksudnya kita bisa lanjutkan ini program pemerintah ini. Kita harus berfokus pada fokus kontrol ini. Kita berfokus pada diri kita bahwa itu adalah mungkin adalah meningkatkan kekuatan kita. Bagaimana caranya untuk mengatasi ini? Ya kita bisa tangguh resilient. Seperti itu yang dijelaskan kemarin. Lalu kita dalam kehidupan kita di lingkungan pendidikan itu tidak bisa mengandalkan satu orang. Personal, harus sosial. Kita harus mengandalkan banyak orang. Tidak bisa mengandalkan kepentingan pribadi. Karena ini melawannya ini untuk bisa tangguh itu bersama-sama. Bersama-sama untuk melawannya. Setiap orang itu punya kemampuannya. Setiap orang itu harus diperdayakan. Kemampuan bagaimana kita mampu menjalin komunikasi dan relasi yang baik dengan orang lain. Dan tidak bisa menyelenggarakan itu. Nah, nanti Bapak Ibu coba kita sekali-sekali bergantian bicara di sini. Lalu ada nilainya di PNM. Nah, itu adalah sebuah pemberdayaan. Salah benar itu kemudian karena proses belajar itu yang diharapkan pemerintah itu. Misalnya nanti Pak Gara mau menyampaikan praktek baik, misalnya mengikuti ini, disampaikan ke kita di sini. Kita sebagai duduk di depan, tidak apa-apa. Karena itu ada proses belajar. Nah, nilainya itu nanti di-upload di PNM. Urusan nanti salah betul, itu proses belajar. Tidak sah. Itu memang seperti itu nanti. Jadi kita tidak bisa menolak perubahan itu. Jadi kita tetap menjadi hubungan yang baik. Walaupun orang itu menolak perubahan itu, walaupun orang menolak kemajuan itu, tetap harus dirangkul pendekatan personal, mendengar perspektifnya dia, mengapa dia menolak dan sebagainya. Lalu bagaimana ketika kemudian orang itu menolak perubahan, Bapak Ibu? Ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Pertama, psikologisnya, kebutuhan psikologisnya. Kalau kita dalam keadaan lapar, tidak bisa. Tidak bisa kita melakukan sesuatu yang terbaik. Kenapa? Kalau kita guru menjadi guru yang luar biasa, bukan hanya guru yang biasa. Guru yang biasa hanya mengajar gitu aja sudah selesai habis. Itu guru yang biasa. Tapi guru yang luar biasa adalah guru yang bisa menginspirasi orang lain. Yuk kita sama-sama belajar, gitu, konteksnya. Nah, gitu. Dengan kita menghormati orang lain di konteksnya di sini. Itu ada namanya tidak pernah puas dengan pencapaian, Bapak Ibu. Untuk orang yang punya kemampuan strategi, berpikir positif dengan orang lain. Jangan sampai kalau kita si A membicarakan orang lain yang akhirnya negatif, kita tidak berfokus pada kitanya. Tidak usah berpikir ini kurikulumnya, ini kepala dinasnya, tidak mendukung dan segala macam. Itu tetap dilaksanakan karena kita berfokus pada kita sendiri. Jangan berfokus pada hal yang di luar kendali kita. Itu Bapak Ibu lalu mengajukan pertanyaan reflektif. Ini penting untuk menjadi pemimpin yang strategis kemarin. Seperti apa menjadi pemimpin yang strategis itu? Misalnya begini, kalau di kelas itu anak-anak hari ini kira-kira bisanya belajar setelah saya mengajar hari ini kira-kira anak itu bisanya apa? Itu mungkin pertanyaan reflektif. Kalau menjadi seorang pemimpin 5 tahun akan datang sekolah ini mau dibawa kemana? Itu pertanyaan untuk misalnya menjadi seorang pemimpin. Lalu lulusannya seperti apa yang mau diharapkan? Itu terus jadi pertanyaan. Kalau kita jadi guru, ketika saya mengajar hari ini, kira-kira apa yang akan dapatkan? Apa yang lulusan seperti apa yang saya harapkan? Itu untuk melakukan menjadi pemimpin yang strategis. Lalu menerjemahkan strategi menjadi aksi. Tidak bisa hanya bicara saja. Harus ada aksinya. Maka di PNM itu ada aksi nyatanya. Tidak bisa kita hanya menulis tapi kita tidak melakukan. Makanya dibilang kemarin oleh Profesor Jimmy itu bahwa kita melaksanakan kegiatan itu, Bapak Ibu. Jangan sampai kita hanya foto-foto saja. Yang kita laksanakan terlepas dari kegiatan itu belum sempurna, belum begitu baik, dilaksanakan saja. Karena itu kalau salah proses belajar, kita masih berefleksi di situ. Kita adalah proses belajar di sini. Seperti itu. Itu yang disampaikan kemarin bahwa setiap guru itu adalah punya pertanyaan dan harus dilaksanakan itu. Maka di PNM itu kita laksanakan saja.
Bagaimana caranya? Nanti kita laksanakan secara tim, jangan sendiri. Tadi itu tim, kita laksanakan pakai tim. Nanti kita bentuk tim, kita bentuk komba. Yang itu yang bertanggung jawab untuk memastikan semua kegiatan itu bisa berjalan. Karena tidak bisa kita hanya sendiri saja. Pas sekolah sendiri tidak bisa. Kita laksanakan secara tim. Yang mana yang belum paham, coba. Yang bagian mana yang menolak perubahan, bagian mana yang merasa sulit, barangkali karena tadi ada satu hal yang menurut dia itu belum terpenuhi, sehingga dia menolak perubahan. Kalau misalnya kita mendengarkan perspektifnya dia, biasanya orang yang pukal itu orang yang baik. Biasanya seorang pemimpin itu melihat orang yang pukal itu musuhnya dia. Jangan. Menurut Profesor Jimmy jangan seperti itu. Karena orang yang pukal itu justru dia punya argumentasi yang baik, bisa diperdayakan. Mungkin argumentasinya dia itu bisa dipertimbangkan, sehingga ketika kita misalnya menolak dia, kita tidak bisa menjadi pemimpin yang strategis. Kenapa? Karena kita tidak mendengar dari perspektifnya orang lain. Seperti itu. Lalu ketika misalnya yang lebih penting lagi adalah di sini kita menggunakan analisis SWOT, Bapak Ibu. Kalau kita nanti melakukan program yang pas, misalnya itu kita apa? Analisis SWOT semua kita tahu ini. Analisis SWOT kita menganalisis kekuatannya. Ini dari dulu ini. Materi zaman Pak Surya dulu sudah ada analisis SWOT ini. Kita melihat kekuatannya pada sekolah kita. Contoh, kita semua ini adalah guru bersertifikasi. Berarti itu semuanya profesional, kekuatan. Lalu kalau di tempat kita punya komputer, kita punya notebook, kita punya ini, LCD, kekuatan sudah seperti itu. Lalu kita banyak kekuatan. Apa misalnya kelemahan di tempat kita ini? Kita identifikasi kelemahan tempat kita. Mungkin kalau kelemahan tempat kita, misalnya sekolah kita ini belum didukung oleh orang tua, yaitu kalau itu sudah eksternal ya. Kalau eksternal misalnya belum didukung, itu sudah ancaman. Kalau misalnya sekolah kita punya program yang baik, tidak didukung sekolah, itu ancaman. Misalnya yang tadi, yang kelemahan tempat kita, ada 2% guru gitu yang belum bisa menerapkan pembelajaran aktif, misal. Nah itu adalah kelemahan. Nah seperti itu. Nah itu adalah contohnya yang bisa kita lakukan analisis SWOT-nya ini, sehingga kita bisa menentukan langkah-langkah strategis untuk menyusun sebuah visi. Lalu yang tidak kalah penting, Bapak Ibu, budaya positif. Sebagus apapun program itu, kalau tidak ada budaya positif yang mendukung itu tidak mungkin dilaksanakan. Budaya positifnya dulu. Budaya ketika kita belum punya budaya yang baik, belum bisa melaksanakan itu tidak bisa. Jadi kita harus lakukan dulu budayanya. Budayanya apa? Bertanggung jawab, misalnya jujur, bisa dipercaya dan sebagainya. Ketika positifnya itu, kulturnya itu sudah terbangun, maka sebagus apapun program atau sesulit apapun program, ketika budaya positifnya muncul, maka mudah. Seperti itu yang disampaikan kemarin. Nah, Bapak Ibu, terakhir ini penjelasannya. Bagaimana tantangan kehidupan akan datang. Ketika orang bekerja, fotonya ini kira-kira artinya begini. Ini ada seseorang yang melakukan interview. Mau bekerja ceritanya ini. Ceritanya orang mau bekerja, silahkan masuk. Suruhnya merangkai kursi dulu, baru bisa wawancara. Ini menggambarkan bahwa akan datang itu lulusan-lulusan sekolah itu sudah harus mengarah ke dunia kerja. Maksudnya kamu bisa keterampilannya apa? Seperti itulah mungkin gambarannya ini. Kalau kamu mau bekerja, kamu harus bisa ini dulu. Kan begitu ceritanya. Susun dulu porsinya, harus bisa dulu. Artinya kamu punya keterampilan apa? Bukan kamu punya lulusan apa yang akan datang. Tapi mungkin mengarah ke pendidikan kamu itu keterampilannya apa? Ini yang penting Bapak Ibu yang disampaikan itu. Lalu bagaimana kemarin untuk menumbuhkan rasa untuk tetap bisa menjadi pemimpin yang punya inovasi itu, kita harus kreativitas. Bagaimana misalnya kita punya ide-ide positif itu bisa kita jalankan. Kita itu banyak ide, Bapak Ibu. Ide-ide guru itu banyak. Membangun ini, misalnya mengolah taman ini, membuat ini itu, tapi tidak dilaksanakan. Itu hanya sebatas kreatif, belum inovatif. Kreativitas itu adalah hanya berupa ide-ide yang cemerlang. Karena kita itu punya ide-ide, mau
belum ada inovasinya. Inovasi itu adalah suatu proses untuk menciptakan sesuatu yang baru atau memodifikasi penyelenggaraan sesuatu yang baru. Jadi inovasi itu penting sebagai kita sebagai guru dalam ruang lingkup pendidikan ini sangat penting untuk berinovasi. Cara mengajar kita itu harus kita rubah sedikit. Seperti itu yang disampaikan kemarin, karena sudah dunia ini di tempat lain sudah mengarah ke pendidikan yang mengarah ke dunia kerja, sedangkan pendidikan kita di Indonesia khususnya itu masih berkutat di masalah kurikulum, masih belum habis berkutat di masalah-masalah yang sangat prinsip. Jadi begitu. Jadi yang menjadi inovatif nanti, Bapak Ibu, tantangan masa depannya itu adalah menggunakan robot. Jadi kalau di Amerika itu diceritakan bahwa operator komputer itu sudah tidak memakai manusia lagi, menggunakan robot. Kenapa? Karena robot bisa dikendalikan dan mudah. Lalu tenaga manusia mau dikemanakan? Kalau tenaga manusia tidak diperdayakan, yang terjadi adalah kemiskinan nanti melanda. Masyarakat tidak punya pekerjaan, tidak punya keahlian, ini yang menjadi ketakutannya nanti. Disrupsi tantangan masa depan. Bagaimana kemudian guru di sini dituntut untuk mengajar itu anak-anak itu berpikir kritis. Anak-anak itu sekali anak-anak itu berkelompok supaya dia bisa bekerja sama dengan orang lain, mampu untuk bisa menghargai orang lain, mau mendengarkan dari perspektif orang lain. Itu maksudnya. Coba sekali anak-anak itu berkelompok, katanya kemarin, biar mereka itu bisa menghargai orang lain, mendengarkan pendapat orang lain, bisa berkomunikasi dengan orang lain. Itu adalah kecerdasan yang diperlukan di tantangan masa depan ini. Begitu Bapak Ibu. Lalu bagaimana kemudian itu, yang ini sudah terbuka terhadap perubahan. Yang tadi, bahwa perubahan itu mesti berubah. Sesuatu yang tidak pernah berubah itu justru adalah perubahan itu menurut. Perubahan itu perubahan yang disrupsi, yang cepat dan lebih berubah. Itu Bapak Ibu, maka diharapkan di sini kita bisa berubah katanya. Bagaimana menerapkan pendidikan, misalnya bisa memakai aplikasi Zoom dan sebagainya, itu adalah menghadapi tantangan masa depan. Jadi kira-kira itu untuk yang pertama ini, Bapak Ibu, mohon maaf adalah kata-kata yang tidak berkenan untuk kita, karena tugas saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh kementerian kemarin. Jadi ini memang tanggung jawab kami moral, bahwa ini harus disampaikan ke guru. Maaf ya Bu, Bapak Ibu, bukan saya yang bisa menyampaikan apa yang disampaikan kemarin. Kalau ada yang beda perspektif, kita terima. Kalau ada usulan seperti ini diterima. Karena kita belajar untuk menjadi pemimpin yang dalam satu tim. Jangan ada yang lain susah, yang lain senang, yang lain sudah mengerjakan PMN, yang lain dia tertinggal. Jangan. Kita adalah satu tim. Maka kita ini yang harus kita laksanakan di minggu-minggu depan, yang habis ini coba kita habis ini nanti kita buat perangkatnya, sertifikat kita siapkan, kita berdayakan yang sekolah ini sebagai bagian dari aksi nyata yang bukan hanya berbicara. Coba, jangan kita berpikir nanti oh ini tidak ada dukungan. Kita berpikir pada lokus internal kita saja, karena ini kepentingan kita laksanakan. Lepas dari misalnya banyak gangguan, ancaman dan sebagainya, banyak tantangannya itu. Apakah listrik mati itu termasuk ancaman? Sinyal tidak ada ketika listrik mati termasuk ancaman. Tapi bagaimana kita berpikir lokus internal kita? Siapa pemimpinnya berubah terus, kurikulum berubah, tapi kita tetap resilient. Itu kehendak mereka. Pimpinan. Maka kami yang mengikuti kegiatan ini harus punya tanggung jawab untuk menyampaikan ini ke kita semua. Maka yang di kemarin di kabupaten pun saya menyampaikan ini karena tanggung jawab moral untuk disampaikan. Karena apa itu namanya, bahwa kegiatan ini harus disampaikan karena tidak bisa memanggil beberapa orang ke Singapura atau mengikuti kegiatan itu hanya beberapa orang. Jadi dari seluruh Indonesia itu 25 orang. Jadi kita yang ini punya tanggung jawab moral untuk menyampaikan ini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Tidak ada niat untuk merasa menggurui kita semua pada hari ini, bahwa kita juga belajar dari perspektif orang lain dan menyampaikan kegiatan ini sesuai dengan petunjuk yang ada dari kementerian. Seperti itu yang termin yang ini. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke yang selanjutnya.
mana LHK-nya? Adakah yang mengganti LHK, Bapak Ibu? Coba yang pertama kalau ada kita yang mengganti LHK, kita langsung hari ini kalau bisa. Ini kita hari ini itu kita rancang timnya, maksudnya timnya itu yang nanti akan bertanggung jawab. Maksudnya itu melaksanakan kegiatan ini, kita atur kegiatan ini kapan. Jadi mungkin hari ini itu sampai 1 minggu ke depan kita atur dulu siapa yang masuk duluan hari ini. Lalu kita upload di PMM. Kita upload di PMM. Lalu kita bahas yang ini dahulu. Yang pertama ini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktek baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Ini poinnya 4 Bapak Ibu. Yang ini yang saya maksud tadi. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktek baik. Maksudnya begini. Misalnya nanti ada yang mau berbagi praktek baik untuk kita. Misalnya ada kegiatan kemarin, misalnya mengikuti webinar apa kemarin. Lalu berbagi ke kita ini, kita sebagai pendengar itu dapat 4 poinnya. Sebagai pembicara dapat 8 poin. Seperti itu. Jadi berapa sudah poin kita itu? Kalau kita kan minimal 32. Lalu yang lebih mudah lagi itu begini. Kita itu yang kita buat sertifikatnya. Kalau yang ada kemarin sertifikatnya takut dicari mana penimbasannya, mana aksi nyatanya. Misalnya kita punya sertifikat banyak tuh kemarin, tapi aksi nyatanya tidak ada. Ini yang mungkin tidak diakui nanti di PMM.